Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa baru Program Studi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Kediri. Selamat datang di mata kuliah membaca bersama saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Dilesari, bisa dipanggil Bu Nurul. Pada semester ini saya mendampingi kalian untuk mata kuliah membaca. Baiklah, pada kesempatan hari ini, pertemuan pertama hari ini, saya akan memberikan pengantar untuk mata kuliah membaca, mencakup RPS, yaitu Rencana Perkuliahan Semester, terkait materi-materi apa saja yang akan kita pelajari pada mata kuliah membaca, hingga 1 semester nanti, kemudian evaluasi, bagaimana UAS-nya, bagaimana UTS-nya, dan bagaimana penilaian saya dalam mata kuliah membaca ini. Kemudian juga terkait sumber atau referensi yang bisa digunakan dalam mata kuliah ini. Berikut ini adalah profil saya. Untuk email bisa dicatat apabila nanti ada pengumpulan tugas dalam bentuk file, kemudian dikirim ke email, bisa dikirim ke email yang ada di slide tersebut. Secara umum, berikut ini adalah gambaran umum tentang mata kuliah membaca. Mata kuliah membaca di program studi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Kediri ini ditempuh mahasiswa baru pada semester 1 tahun akademik saat ini, yaitu 2020-2021. Jumlah SKS untuk mata kuliah ini adalah 2 SKS. Jumlah SKS ini berisi tentang beban belajar mahasiswa. Untuk 2 SKS ini, maka tatap muka pada setiap pertemuan, yaitu adalah kurang lebih 100 menit. Mata kuliah ini sifatnya adalah wajib profesi. Ada mata kuliah wajib umum, ada mata kuliah wajib profesi, ada mata kuliah pilihan, dan ada mata kuliah prasyarat. Untuk mata kuliah membaca ini termasuk dalam kategori mata kuliah wajib profesi. Artinya kalian untuk lulus, untuk wisuda nantinya, kalian harus telah menempuh mata kuliah membaca. Kemudian juga ini terkait atau cenderung pada kebahasaan. Adapun jumlah pertemuannya sama dengan mata kuliah yang lain, yaitu 16 kali pertemuan. 14 kali pertemuan ini digunakan untuk pendalaman materi, kemudian ada 1 kali UTS, dan juga ada 1 kali UAS. Untuk UTS berarti ada di pertengahan semester, kurang lebih pada pertemuan ke-8. Sedangkan untuk UAS ini di akhir semester nanti, yaitu pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir. Selanjutnya adalah tujuan atau capaian, hal-hal capaian kalian setelah mengikuti mata kuliah ini, tujuan yang diharapkan tercapai, yaitu yang pertama diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan hakikat dari membaca. Membaca itu apa? Bahwa ternyata membaca itu bukan hanya sekadar melihat huruf, melihat kata, melihat kelompok kata, melihat kalimat, melihat paragraf. Bukan hanya sekadar melihat, tetapi di dalamnya terdapat proses memahami, proses menginterpretasi, dan prosesnya itu terjadi banyak proses, melibatkan intelijensi, melibatkan faktor-faktor psikologi, kognitif, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan bahwa membaca itu sebagai sebuah proses. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam membaca, tergantung pada beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis itu terdapat beberapa hal yang membedakan. Sebagai contoh, yang pertama adalah intelijensi. Seseorang dengan intelijensi yang tinggi tentu akan memiliki kemampuan membaca yang lebih baik dibandingkan dengan seseorang dengan intelijensi yang rendah atau cukup. Faktor usia juga mempengaruhi, faktor usia mental. Kemudian juga faktor bahasa,
ras juga bisa mempengaruhi. Sebagai contoh, kalian sebagai orang Indonesia tentu akan lebih mudah memahami bacaan dengan bahasa Indonesia, bacaan berbahasa Indonesia dibandingkan dengan bacaan berbahasa Inggris. Kalau bacaan berbahasa Inggris tentu memahaminya akan lebih lama, kecuali bagi orang-orang yang asli orang Inggris gitu ya. Sehingga terdapat hal-hal dalam proses membaca ini yang melibatkan proses membaca ini. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis membaca. Membaca ini terdapat beragam jenis. Secara umum dibagi atas ada membaca ekstensif, ada membaca intensif. Membaca ekstensif ini pun nanti masih dibagi lagi. Ada membaca sekilas, ada membaca dangkal, ada membaca survei. Begitu juga dengan membaca intensif. Membaca intensif masih dibagi lagi menjadi membaca telaah isi dan juga membaca sastra. Ini nanti semua jenis-jenis membaca harus kalian pahami dan akan kita pelajari secara bertahap dalam mata kuliah membaca. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah membaca. Ada beberapa sumber juga yang memberikan informasi mengenai langkah-langkah membaca. Ada langkah awal sebelum membaca, kemudian proses membaca, dan juga akhir setelah membaca itu apa. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca dan minat baca. Kemampuan membaca dan minat baca ini berbeda. Kalau kemampuan membaca, ini terkait pada kemampuan seseorang dalam memahami suatu bacaan. Tetapi kalau minat baca ini terkait pada kemauan seseorang untuk membaca. Faktornya ada banyak. Semua akan dibahas pada mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya mahasiswa mampu menerapkan cara meningkatkan kemampuan membaca dan minat baca. Bagaimana ya kira-kira supaya orang-orang Indonesia ya terutama, memiliki minat baca yang tinggi. Kemauan untuk membaca itu tinggi. Bagaimana caranya? Kemudian bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan membaca? Ini penting. Terutama untuk guru ya, guru bahasa Indonesia, calon guru bahasa Indonesia, nanti juga kalian misalnya mengikuti tes lanjutan mau S2 atau mau mengikuti tes CPNS, itu juga ada soal-soal tentang bacaan. Jadi kemampuan membaca harus mulai diasah, seharusnya mulai sejak kecil ya, tapi tidak apa-apa, sejak saat ini, sejak kalian masuk perkuliahan, harus banyak-banyak membaca buku untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentunya. Kemudian yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan metode membaca. Metode membaca itu ada banyak. Salah satunya ada metode HQ3R, ada metode SAFI. Semua nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Secara lebih detail, pokok bahasan atau materi yang akan dibahas pada mata kuliah membaca ini diantaranya yang pertama konsep membaca. Konsep membaca itu bukan hanya sekadar pengertian membaca, tetapi juga peranan membaca dan juga proses membaca itu apa saja. Yang kedua, jenis-jenis keterampilan membaca yang tadi sudah saya sebutkan. Ada juga kemampuan membaca dan strategi peningkatannya, bagaimana meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami bacaan. Kemudian juga bagaimana minat baca, kemudian strategi penumbuhannya. Kemudian ada juga materi tentang ragam teks bahasa Indonesia. Secara umum, teks bahasa Indonesia itu terbagi dalam dua kategori. Ada ragam ilmiah dan ada ragam non-ilmiah. Ragam ilmiah itu seperti makalah, artikel, essay, biografi, resensi. Tetapi kalau
ragam sastra atau non-ilmiah atau fiksi itu bisa masuk dalam kategori sastra, seperti cerpen, dongeng, kemudian naskah drama, novel, novelit ya, atau novelet. Ya. Novel yang bentuknya kecil. Kalau novelis itu orang yang menulis novel. Dan masih banyak lagi ragam teks bahasa Indonesia yang lainnya yang akan kita pelajari pada semester ini. Selanjutnya ada pokok bahasan atau materi tentang membaca dan menafsirkan bacaan, keterbacaan wacana, kemudian pengukuran keterbacaan wacana. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran membaca. Jadi kalian nanti akan belajar juga untuk evaluasi pembelajaran membaca. Sebagai contoh, kalian membuat bacaan atau kalian merancang sebuah bacaan, kemudian kira-kira bagaimana caranya untuk mengukur pemahaman seseorang setelah membaca bacaan itu. Bisa melalui pertanyaan-pertanyaan kan ya pastinya. Misalnya pertanyaan tentang ide pokok, pertanyaan tentang simpulan, kalimat utama, rangkuman yang tepat. Saya rasa kalian pasti sudah pernah ya melihat contoh-contoh soal tentang membaca ketika kalian duduk di bangku sekolah sejak SD, SMP, SMA tentu bacaannya lebih panjang, lebih kompleks, bahasanya juga lebih sulit dipahami ya, lebih kompleks itu tadi. Jadi setiap jenjang itu bacaannya tentu berbeda. Itulah mengapa dalam pokok bahasan atau materi ini pada semester ini ada membaca permulaan dan ada membaca lanjutan. Membaca permulaan itu adalah metode-metode membaca yang dikhususkan untuk anak-anak usia dini, anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Tentu metodenya berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Kemudian ada membaca lanjutan. Membaca lanjutan ini diperuntukkan untuk tingkat lanjut seperti SMP, SMA, dan juga tingkat mahasiswa. Metodenya berbeda. Dan yang terakhir, yang sekaligus nanti sebagai UAS, yaitu adalah kalian akan praktik metode pembelajaran membaca. Ada beragam metode pembelajaran membaca dan kalian akan mempraktikannya. Berikut ini adalah komposisi penilaian untuk mata kuliah membaca. Mencakup 4 aspek. Yang pertama dan yang terpenting juga adalah UAS dan UTS. Saya harap semua mahasiswa jika ingin lulus mata kuliah ini harus mengikuti UTS dan juga UAS. Jadi tidak boleh bolong. Kalau bolong nanti biasanya saya tidak meluluskan. Walaupun ini daring. Kemudian tugas dan keaktifan. Keaktifan ini kaitannya dengan forum diskusi. Apabila saya memberikan sebuah pertanyaan atau ada mahasiswa yang bertanya, saya harap kalian juga aktif memberikan komentar, aktif memberikan tanggapan, sehingga forum diskusinya lebih hidup. Kemudian juga tugas mingguan. Di setiap minggunya, insya Allah saya akan memberikan kuis, entah itu kuis, tugas, maupun pertanyaan, dan saya harapkan kalian mengerjakannya. Dan yang terakhir adalah kehadiran. Di sini saya tulis 10% karena ada juga mahasiswa yang hadir, sering hadir, hampir selalu hadir, tapi tidak mengerjakan UAS atau UTS, sehingga sama saja. Untuk kehadiran ini saya memberikan 75% ya, artinya bahwa tidak boleh tidak masuk lebih dari 3 kali. Tetapi untuk sistem daring ini saya rasa lebih mudah ya, kalian saya harapkan harus masuk terus ya. Karena online bisa gimana saja, jadi tidak
tidak menyulitkan untuk datang ke tempat. Itu tadi komposisi penilaian untuk mata kuliah ini. Selanjutnya adalah referensi atau buku sumber yang bisa digunakan untuk mata kuliah ini. Bisa dilihat di slide. Untuk saya, lebih sering menggunakan referensi yang pertama dan yang kedua itu dari penulis Dalman dan Nur Hadi. Kalian bisa lihat, atau bisa kalian mencari sumber-sumber yang lain. Juga bisa atau boleh mencari sumber dari internet, asalkan sumbernya bisa dipercaya ya. Jadi bukan bersumber dari Blogspot dan beberapa website yang tidak jelas ya penulisnya. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran secara umum tentang mata kuliah membaca. Sebenarnya mata kuliah membaca ini ada di posisi seperti apa? Jadi membaca ini termasuk dalam salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu dibagi atas 2 aspek, yaitu adalah aspek reseptif dan yang kedua ada aspek produktif. Membaca ini masuk ke dalam aspek reseptif, seperti yang tampak di slide-nya. Reseptif itu apa? Reseptif itu bersifat menerima informasi, hanya bersifat penerimaan. Contoh lain dari aspek reseptif, selain membaca adalah menyimak atau mendengarkan. Menyimak atau mendengarkan, ini sumbernya adalah pastinya dari suara ya, dari audio. Dia hanya bersifat menerima informasi dari suara. Tetapi kalau membaca ini sumbernya adalah dari tulisan yang dibaca, tulisan yang kalian baca. Sifatnya juga sama reseptif, yaitu hanya berupa penerimaan informasi. Berbeda dengan aspek produktif ini lebih pada menghasilkan atau mengeluarkan. Terdapat 2 kegiatan yang termasuk dalam aspek produktif. Di antaranya adalah kegiatan berbicara dan kegiatan menulis. Kegiatan berbicara ini adalah bersifat produktif atau mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa melalui lisan ya, melalui suara. Tetapi kalau menulis, ini produktifnya adalah dalam bentuk tulisan yang kita buat atau kita susun. Jadi, mata kuliah membaca ini termasuk dalam mata kuliah dalam keterampilan berbahasa, ini masuk dalam aspek reseptif atau penerimaan. Selanjutnya yang terakhir, saya ingin memberikan kata-kata pengantar sebagai motivasi dalam mata kuliah membaca ini. Mengapa mata kuliah membaca itu penting? Ini ada kata-kata yang bagus dari ahli. Menurut VAR 1984, di bukunya pada halaman kelima, reading is the heart of education. Artinya membaca merupakan jantung pendidikan. Di sini membaca diumpamakan sebagai jantung pendidikan. Jadi semakin banyak seseorang semakin banyak atau sering membaca, maka pendidikannya pasti maju. Semakin sering membaca, pendidikannya akan maju, akan tinggi. Karena orang yang membaca itu akan memiliki banyak pengetahuan, banyak wawasan, banyak pengalaman. Sehingga dikatakan bahwa membaca itu sebagai jantungnya pendidikan. Orang yang tidak membaca, orang yang tidak pernah membaca, yakin bisa lulus kuliah? Kalau tidak membaca, sulit ya untuk lulus kalau tidak membaca. Kemudian kata-kata mutiara yang kedua adalah membaca sama dengan membuka jendela dunia. Kalian akan dapat memahami atau melihat isi dunia, seisi dunia dengan membaca. Membaca ini penting, tentunya adalah membaca buku-buku yang bermanfaat, kemudian
membaca yang kaitannya ada manfaatnya ya, bukan membaca WhatsApp, membaca Instagram. Yang terpenting adalah informasi yang kita baca itu adalah informasi yang bermanfaat. Jadi harus memilih-milih juga bahan-bahan bacaan yang bagus untuk kita baca. Baik, demikian sedikit pengantar untuk mata kuliah membaca. Kita akan bertemu lagi minggu depan pada pertemuan kedua. Kita akan masuk pada konsep membaca. Apa itu membaca? Pengertian membaca dari pandangan beberapa ahli. Kemudian peranan atau manfaat membaca. Dan juga yang terakhir kita akan membahas proses membaca terkait beberapa aspek seperti psikologi dan seterusnya. Baiklah, saya tutup. Terima kasih, semoga bermanfaat pengantar mata kuliah pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.